Salam jumpa lagi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tutorial penggunaan sistem Sinta Ristek Brain. Jadi yang kalau dulunya kita dengar namanya Sinta Ristek Diki, sekarang sudah menjadi Sinta Ristek Brain. Nah, Sinta ini kepanjangannya adalah Science and Technology Index. Baik, langkah pertama kita langsung buka browsernya. Nah, di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Ya, kita masukkan URL-nya supaya lebih mudah bila kita tidak mengingat halaman URL-nya, kita bisa buka dulu Google. Ya. Ya, halaman Google sudah ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nama sistemnya, misalnya Sinta Ristek Brain. Ya, Sinta Ristek Brain. Nah, sudah tampil seperti ini. Diklik. Iya, kita akan langsung diarahkan ke halaman Sinta Ristek Brain. Ya, seperti ini. Langsung diklik tombol Sinta Science and Technology. Ya, seperti ini panel atau halaman home atau halaman utama dari sistem Sinta. Ya, ada menu home, ada menu about, ada menu author, subject, affiliation, source, registration, FAQ, dan ada author login. Ya, baik, kita lihat di sini di halaman home itu ada beberapa konten yang disiapkan. Ada grafik, indexing dari Sinta ke Scopus, kemudian ada top 10 afiliasi atau 10 perguruan tinggi terbaik, kemudian ada nomor dari skor jurnal, kemudian publikasi setiap tahun di Scopus, kemudian publikasi per tahun di Google Scholar, dan masih banyak yang lainnya. Nanti tinggal dilihat sendiri. Iya, baik. Yang pertama, misalnya kita mau melakukan pencarian jurnal atau artikel berdasarkan autor atau berdasarkan penulis, baik itu dosen, baik itu peneliti, baik itu mahasiswa. Nah, kita bisa klik di tombol author. Iya, klik di tombol author. Nah, nanti sampai di sini kita akan ditampilkan daftar penulis, baik itu dosen, baik itu peneliti, baik itu mahasiswa, semuanya akan tercover di menu author ini, di halaman author ini. Nah, pengklasifikasian juga dibagi atas profesor, ada asosiasi profesor, kemudian senior lecturer, kemudian ada lecturer. Ya, jadi tinggal kita pilih mau pakai yang mana untuk pencariannya. Jadi kalau memang sortirnya mau ke profesor, silakan klik di profesor seperti ini. Kemudian silakan ketik nama profesornya di sini. Misalnya saya masukkan Konrad Kebung. Ya. Jadi para dosen silakan mencari siapa profesor yang mau dicari di sini. Nah, pembagiannya pun berdasarkan ini ada all area, kemudian ada science and engineering, kemudian ada health, kemudian ada sosial, dan ada art and humanities. Tinggal dipilih sortirnya mau berdasarkan apa. Nah, ini saya pilih misalnya saya masukkan pencarian profesornya Konrad Kebung. Saya cari. Ya, akan tampil dari list profesor nama Profesor Konrad Kebung di sini. Ya, di halaman ini akan ditampilkan list dari profesor yang kita cari. Nah, ini baru profesor. Misalnya kalau kita mau mencari penulis atau peneliti atau dosen yang lain, kita tinggal kembali pilih menu author. Nah, kita tinggal cari siapa dosennya. Misalnya dosen STF Lelero mengenal dosen di perguruan tinggi lain. Nah, silakan masukkan namanya di sini, misalnya Ali atau siapapun itu. Silakan dicari. Nah, nanti daftarnya akan ditampilkan di bawahnya seperti ini. Nah, angka-angka di samping ini merupakan skor yang diperoleh
dari masing-masing autor. Ya, ini skor selama 3 tahun, ini secara keseluruhan dengan skornya masing-masing. Oke, kemudian pencarian kedua, kita mau menyeleksi berdasarkan subjek. Ya, kita klik di menu subjek. Nah, kita lihat di sini kalau subjek itu berdasarkan subjeknya, misalnya manajemen, accounting, education, nursing, dan sebagainya. Nah, misalnya kalau kita mau mencari bidang ilmu filsafat, misalnya filosofi, ya kita cari. Langsung klik tombol search. Ya, kita cari dengan kategori subjeknya adalah filosofi atau filsafat. Ya, akan tampil semua jurnal, kemudian autor yang berkaitan dengan bidang filsafat. Ya, tinggal dipilih. Kemudian yang ketiga, pencarian berdasarkan afiliasi, berdasarkan departemen atau berdasarkan perguruan tinggi. Nah, kita klik afiliasi. Ya, di sini akan tampil semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tinggal kita cari kata kuncinya, misalnya kita cari Dalero. Ya, klik search. Ya, akan tampil nama perguruan tinggi STFK Dalero. Ya, kalau kita klik lagi ke dalamnya, kita akan pilih nama sekolahnya, nama kampusnya. Nah, akan tampil halaman panel dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Dalero seperti ini. Tinggal kita lihat autor, itu dosen-dosen yang ada di STFK Dalero. Kemudian dokumen Scopus, apakah sudah ada dosen yang tulisannya masuk Scopus? Ternyata belum ada. Nah, misalnya kita klik Google Scholar Dokumen. Ya, ini semua artikel dari semua dosen yang ada di STFK Dalero dengan judul artikelnya atau judul publikasinya dan jumlah citasinya. Ya, kemudian yang berikutnya pencarian berdasarkan source. Nah, pencarian berdasarkan source ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada jurnal, ada books, ada IPR, ada research, ada community service. Ya, di sini kita mau mencari jurnal dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Kita klik di jurnal. Iya, sini ditampilkan semua jurnal baik dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, misalnya Sinta 1 kita bisa lihat dengan daftarnya. Sinta 1, kemudian Sinta 2, sampai dengan Sinta 6. Nah, Sinta 1 sampai Sinta 6 ini adalah semua jurnal yang sudah teraku maupun sampai Sinta 6. Nah, misalnya kita mau mencari jurnal yang berkaitan dengan bidang filsafat yang ada di Sinta 2 misalnya. Kita klik Sinta 2, kemudian kita masukkan namanya filsafat, kata kuncinya filsafat. Nah, kemudian kita klik search. Nah, akan tampil semua jurnal yang berkaitan dengan jurnal-jurnal filsafat. Ya, bisa dilihat. Nanti bila dosen berminat dengan jurnal tersebut, bisa langsung mengklik nama jurnal, contoh jurnal filsafat. Nah, di sini dia akan tampilkan halaman websitenya. Di sebelah kanan, dia akan tampilkan halaman websitenya. Nah, di menu website ini, bila dosen berniat untuk memasukkan artikel di jurnal filsafat ini, bisa langsung mengklik tombol websitenya. Saya beri contoh seperti ini. Langsung klik. Iya, dia akan arahkan ke websitenya seperti ini. Jika berminat, silakan langsung klik register maupun login. Sekilas tutorial penggunaan aplikasi Sinta dari saya.